Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julang Wicaksono Adi dengan NIM 05113976 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu untuk membuat aplikasi pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Pertama, mari kita lihat struktur folder proyek ini ya. Di sini strukturnya itu ada index HTML sebagai halaman utama navigasi, kemudian stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, tracking HTML itu sebagai halaman tracking delivery order, kemudian ada folder CSS yang berisikan file style CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan supaya untuk lebih menarik. Kemudian ada folder JS yang berisikan beberapa file, itu ada data bahan ajar JS itu sebagai sumber dummy data. Kemudian ada stock app.js berisikan value logika view untuk halaman stock, kemudian tracking app.js yaitu berisikan logika view untuk halaman tracking. Penulisan file ini mengikuti prinsip separation of concern, yaitu memisahkan data, logika, dan tampilan agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah stock HTML. Kita coba buka. Ini sebelumnya saya sudah buka. Nah, di sini adalah merupakan tampilan dari informasi stok bahan ajar. Kemudian view 3 ini digunakan via CDN ya. Perhatikan di bagian bawah stok HTML ini ada 3 script yang memuat secara berurutan. Yang pertama yaitu view global ya. Kemudian yang kedua ada data bahan ajar, kemudian ada stock apps ya, stock app. Urutan ini penting agar data dummy tersedia sebelum view membacanya. So, tampilan tabel dan filter dibungkus dalam elemen div ID stock app ya. Sini ya. Inilah mounting point view-nya. Kemudian selanjutnya itu stock app.js ya. Stock app.js. Di sini dalam fungsi data mendeklarasikan reaktif ya, reaktif state seperti select UPPJJ, get select kategori safety ya. Kemudian sort by untuk memfilter yang akan diubah pengguna. Sekarang perhatikan untuk kategori list filter ya. List filter di bagian komputernya. Nah, di sini untuk mengimplementasikan dependent option, yaitu filter kategori hanya muncul ketika UPPJJ dipilih. Dan cara kerjanya itu ya, memfilter array stock untuk mengambil kategori unik yang dimiliki UPPJJ yang sedang dipilih. Kalau UPPJJ belum dipilih, ya mengembalikan array yang kosong. Kemudian di stok HTML select filter kategori diberi disable select UPPJJ ya. Di sini ya, disable select UPPJJ. Sehingga tombol ini otomatis nonaktif ketika UPPJJ belum dipilih. Kemudian kembali lagi ke stock app.js, yaitu di bagian komputer yang kedua itu ada filter data. Ini adalah computer property utama yang menggabungkan semua filter sekaligus: filter UPPJJ, filter kategori, filter stock menipis atau kosong via checkbox is safety, dan sorting berdasarkan judul, quantity atau harga. Keunggulan menggunakan komputer daripada metode ini adalah Vue otomatis mengcatch ya hasilnya dan hanya menghitung ulang bila ada reaktif data yang berubah. Ini efisien dan itulah yang dimaksud dengan tidak perlu recompute kembali ya. Kita bisa coba ya. Di sini nah, misal kita pilih UPPJJ Jakarta, kemudian untuk kategorinya
kategori akan muncul, dan MK wajib bisa kita pilih. Nah, ini ya, saat kita memilih filter daerah ini ya, BPJJ, ini kategorinya akan aktif. Kemudian kita bisa klik checkbox tampilan menipis. Nah, di sini tabel akan berubah secara otomatis ya, untuk menampilkan stok status yang sudah menipis. Kita kembali lagi ke kode programnya. Kita akan menuju masih ke stok ya, stok HTML. Kemudian untuk kolom status saya menggunakan dua metode di stok.js ya. Status teks yang pertama adalah status teks, kemudian yang kedua adalah status kelas ya. Status kelas ya. Status teks ini mengembalikan teks aman, menipis atau kosong berdasarkan quantity di safety ya. Kemudian untuk status kelas ini mengembalikan nama CSS kelas, yaitu sukses akan berwarna hijau, warning orange atau danger merah ya. Artinya jika aman akan berwarna hijau, kemudian jika menipis berwarna oranye, dan kemudian jika kosong akan berwarna merah. Ini adalah contoh VPIN untuk kelas dan untuk teks, dua teknik data penting sekaligus ya. Ini adalah kode ini. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ini untuk status yang aman hijau, untuk yang menipis bagian atau kuning ya. Nah, kemudian untuk yang misal untuk yang kosong untuk melihat ya, nah ini kosong ya, warna merah. Kembalikan lagi. Kemudian di sini ada fitur program yang saya buat, ada fitur yaitu tambahkan bahan ajar ya. Tambahkan ajar ini bisa kita masukkan input ya. Misal kita SIM 4408, kita input untuk bahan ajar yang baru ya. Ini kita profesi, dan kita pilih MK wajib, kita pilih Jakarta ya, Kasirat. Saya 90.000 untuk jumlah kita buat 9 ya. Catatan. Oke, coba berhasil kita tambahkan ya. Berhasil kita tambahkan tadi bahan ajar, etika profesi. Jumlah 9, stoknya menipis ya. Ini jika bahan ajar ada di angka 10 atau lebih, bisa dipastikan ini aman ya. Untuk kuantiti atau jumlah yang di bawah 10 pasti akan menipis ya stoknya, otomatis terdeteksi menipis. Kita coba untuk 10 ini ya. Aman ya, berubah aman. Yang jika coba 0 ya, ini akan berubah untuk catatan untuk statusnya menjadi kosong ya. Kita juga bisa menghapusnya. Oke, kita kembali ke ya. Nah, di sini untuk memanfaatkan fitur tersebut, nah ini adalah kode yang saya sudah buat ya, untuk menambah data menggunakan library with R2 untuk menampilkan form modal ya. Ketika tombol diklik, metode open add modal ini akan dipanggil ya. Dalam metode ini, form HTML dibangun secara dinamis dengan opsi BPJJ dan kategori dari data view. Ada validasi sederhana, field kode dan judul wajib diisi, dan sistem mengecek agar kode daftar sebelumnya untuk menghindari duplikat.
edit, ada itemnya di sini. Kita coba sekali lagi ya. Sini ya, ini kita coba untuk edit untuk pilihan, coba untuk stok 22. Nah ini berarti menu ini ya sudah berubah, berarti menu editnya fungsi ya. Kemudian saya akan menampilkan fitur halaman tracking pengiriman. Nah, di sini secara default ini sudah tercantum ya untuk pengiriman bulan dari. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan menu baru dengan nama saya. Saya akan memilih ekspedisinya untuk paketnya atau bahan acar yang akan kita pesan. Nah, ini jumlahnya adalah 140.000. Kemudian kita bisa memilih tanggal kirimnya sesuai dengan ketentuan dari soal. Kemudian menambahkan, nah, ini sudah berhasil disimpan dan ini akan muncul ya sebagai daftar tracking delivery order. Tracking ini seperti ini ya. Tracking FCS. Ini ya. Di sini saya mengimplementasi fitur watcher. Watcher atau select paket untuk memantau perubahan nilai compute. Setiap kali pengguna memilih paket berbeda, watcher langsung mengupdate. Ya. Seperti contoh tadi saya memasukkan nama saya sendiri, kemudian jika saya akan menginput NIM atau nama lain, di sini akan nomor DO akan segera ditambahkan ya, sesuai urutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan pengerjaan tugas 2 praktik mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam saya mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.